Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi kita hari ini adalah reproduksi bacaan. Kata produksi mungkin sudah sering Anda dengar. Produksi artinya adalah hasil. Bagaimana artinya jika kata reproduksi bacaan? Nah, reproduksi bacaan artinya menghasilkan kembali bacaan. Bagaimana cara menghasilkan kembali bacaan? Artinya ketika kita membaca buku atau ketika membaca bacaan, kita kemudian menuliskan kembali dalam bentuk lain, itu disebut dengan mereproduksi bacaan. Apa saja contoh reproduksi bacaan? Contohnya adalah ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, dan sebagainya. Nah, berbagai reproduksi bacaan tersebut tujuannya adalah untuk menulis karangan ilmiah seperti artikel, jurnal, buku, tugas akhir akademik, makalah, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya reproduksi bacaan adalah kegiatan menyarikan sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Nah, berbeda itu yang namanya reproduksi bacaan berarti biasanya lebih ringkas. Nah, mungkin saja sekitar 33% dari tulisan asli, jadi anggap saja sepertiga daripada tulisan asli karena bagian-bagian contoh atau bagian-bagian yang kurang penting itu dihilangkan. Jadi ibarat sebuah pohon ketika kita mereproduksi bacaan yang mungkin tertinggal adalah batang dan cabang dan ranting. Mungkin daun-daunnya yang merupakan contoh ibaratnya itu dihilangkan. Apa saja bentuk reproduksi bacaan tersebut? Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah ringkasan. Ringkasan adalah menyajikan suatu tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Jadi, ibarat memangkas sebatang pohon hingga tinggal batang, cabang-cabang, ranting-ranting yang terpenting, beserta daun-daun yang diperlukan. Jadi, yang hanya diperlukan adalah esensi pohonnya. Kemudian, cari tulisan tanpa hiasan atau keindahan gaya bahasa, ilustrasi, dan penjelasan-penjelasan rinci dihilangkan. Penulis juga harus tetap mempertahankan urutan pikiran penulis asli beserta pendekatannya. Caranya, peringkas langsung menyusun ringkasan bacaan dalam rangkaian kalimat, alinea, bagian alinea, dan seterusnya. Nah, bagian yang diringkas itu bisa berupa buku, bab, skripsi, dan sebagainya. Bagaimana cara meringkas? Nah, cara meringkas yang pertama, Anda membaca naskah asli. Tidak mungkin kita meringkas tanpa membaca naskah asli. Nah, setelah membaca naskah asli, Anda akan mengetahui kesan umum, maksud, sudut pandang penulis asli. Judul dan daftar isi dijadikan pegangan. Nah, yang kedua, cara meringkas adalah mencatat gagasan penting atau utama. Menggarisbawahi itu akan menjadi dasar bagi proses reproduksi. Yang ketiga adalah mereproduksi bacaan. Di sini adalah menyusun kembali bacaan secara singkat. Nah, yang keempat adalah ketentuan tambahan. Gunakan kalimat tunggal, jangan kalimat majemuk. Dan juga bisa diringkas dengan kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata, gagasan panjang menjadi gagasan sentral. Nah, jika perlu semua keterangan atau kata sifat dibuang. Kemudian, pertahankan susunan gagasan asli sesuai urutan tulisan asli. Buang contoh dan penjelasan rinci. Ubah dialog menjadi dialog yang tidak langsung. Jadi, itu adalah cara kita membuat ringkasan. Jenis reproduksi yang kedua adalah ikhtisar. Nah, ikhtisar adalah
rangkuman gagasan yang dianggap penting. Nah, isinya urutan karangan asli tidak perlu dipertahankan, jadi boleh saja tidak sama. Yang kedua, bisa menyampaikan inti atau pokok masalah. Kemudian, berciri tulisan baru yang mengandung sebagian gagasan dari tulisan aslinya yang dianggap penting. Nah, kemudian yang diisyar seringkali adalah taras berita di surat kabar, sampul belakang buku, kilasan berita, dan sebagainya. Nah, mungkin Anda bertanya, apa perbedaan ringkasan dengan ikhtisar? Kalau dilihat dari urutan isi, ringkasan itu tetap dipertahankan urutannya, sedangkan ikhtisar itu dapat langsung ke inti atau pokok masalah dan pemecahannya. Jadi boleh saja urutannya tidak sama. Kemudian dilihat dari sudut pandang, ringkasan itu asli dari penulis, sedangkan ikhtisar ada gaya personal dari penyusun. Nah, yang keempat, dilihat dari perbandingan bagian bab, ringkasan itu tetap dipertahankan, sedangkan pada ikhtisar itu tidak perlu. Jadi bisa saja tidak proporsional. Nah, yang keempat perbedaannya dari ringkasan dan ikhtisar adalah ilustrasi pada ringkasan itu tidak perlu, sedangkan pada ikhtisar dapat diberikan asal mendukung isi. Yang ketiga dari reproduksi bahasaan adalah yang disebut dengan resensi. Resensi adalah timbangan buku atau rehal, ada maktabah, atau sorotan buku, atau ulasan buku, atau berita buku. Resensi itu berisi tentang tulisan dalam bentuk sederhana dengan mengungkapkan kembali isi secara ringkas, mengulas, serta memberikan penilaian atas tulisan. Nah, tujuannya adalah untuk menginformasikan hal-hal yang termuat dalam sebuah tulisan secara sekilas. Nah, prakteknya adalah dengan cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum. Jadi isinya adalah kombinasi antara menguraikan, meringkas, dan mengkritik secara objektif sebuah buku yang kritiknya itu adalah berfaedah. Nah, dasar resensi adalah, jadi yang namanya resensi adalah orang yang melakukan resensi itu mengetahui apa tujuan penulis asli, kemudian mengetahui maksud dan tujuan penulis resensi. Nah, kemudian bentuk resensi itu sendiri ada 4, yaitu ada ringkasan, itu berdasarkan fakta dan seluruhnya objektif. Nah, pilihlah dan tonjolkanlah hal-hal yang terdapat dalam buku tersebut. Nah, yang kedua, bentuk resensi adalah deskripsi buku. Jadi Anda harus menyebutkan seperti mengupas teknik atau gaya penulisan, kebahasaan, hingga substansi buku. Juga di dalam resensi itu harus ada kritik. Kritik itu dari kompetensi acuan pustaka hingga metode. Kemudian juga harus ada apresiasi, yaitu mengungkap pendapat pribadi ditunjang pengalaman dan pengetahuan. Dan terakhir ada praduga, yaitu prasangka presensi terhadap penulis. Nah, isi resensi tersendiri itu ada 5 ya. Nah, yang pertama dari isi resensi itu harus dijelaskan yang namanya, pertama itu adalah fisik buku. Nah, fisik buku itu ada judul, ada penulis, ada editor jika ada ya, ada penerjemah jika ada, kemudian penerbitnya siapa, kemudian tebal buku berapa halaman, bagaimana bagian awal dan bagian inti, ini dikemukakan pada bagian awal. Yang kedua, itu harus ada isi buku. Apa saja isi buku? Nah, isi buku itu adalah tujuan penulisan buku, kemudian isi buku secara umum, kemudian penilaian kualitas isi. Nah, kriterianya di sini adalah kesahihan, kebermanfaatan, keandalan, kebaruan, kelebihan, kekurangan, keaslian, kelangkaan, dan sebagainya. Jadi dapat dibandingkan buku yang diresensi dengan buku yang lain.
Yang ketiga, dilihat dari bahasa. Jadi karena berhubungan dengan pemahaman terhadap isi buku. Nah, yang dari bahasa apa saja yang ditampilkan itu adalah kelancaran bahasa atau penyampaian, istilah, kosakata, kalimat, gaya penyajian, dan keluasan pemakaiannya. Yang keempat adalah organisasi atau yang disebut dengan cara penataan isi buku. Di dalamnya berisi tentang kepaduan, urutan, keruntutan, kolegisan, dan kesistematisan. Nah, yang kelima adalah tentang penulis buku. Nah, penulis buku itu bisa latar belakang penulis seperti pendidikannya, pengalaman menulis, keluasan wawasan, dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya butir yang disinggung di dalam resensi adalah deskripsi buku, jenis buku, sampul buku, latar belakang penulisan dan pengalaman penulis, kemudian judul, sistematika, istiksar, keunggulan, dan kualitas fisik seperti jenis kertas dan jenis huruf misalnya dan sebagainya. Nah, kemudian kualifikasi presensi atau orang yang melakukan resensi. Kualitas resensi atau orang yang melakukan resensi yaitu pertama memiliki pengetahuan dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki kemampuan menganalisis. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan acuan yang sebanding. Jadi dia harus bisa menjelaskan nilai buku. Nah, nilai buku itu bisa nilai ekonomis ya, kemudian nilai spiritual, nilai pendidikan, dan nilai profesi. Jadi di sini apakah buku tersebut memperoleh kreativitas baru secara ekonomi sehingga dapat dijual, kemudian apakah buku tersebut dapat memberikan kepuasan batin, apakah buku tersebut dapat memberikan keterampilan baru, dan apakah buku tersebut dapat mengembangkan karir dan profesi lebih baik. Jadi presensi juga harus pandai menjelaskan nilai buku sehingga orang akan tertarik. Yang berikut bentuk reproduksi bacaan yang lain adalah rangkuman. Nah, rangkuman adalah bentuk ringkasan atau risalah dari tulisan asli. Di sini mengistisharkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata perangkum sendiri. Nah, yang harus diperhatikan itu ada 6 hal ya. Yang pertama, mengungkapkan gagasan pokok atau bagian-bagian penting. Yang kedua, menghilangkan contoh seperti ilustrasi, ya, keterangan, penjelasan. Yang ketiga adalah kepentingannya misalnya untuk mendebat, mendukung, memperluas, atau memahami pemikiran penulis. Yang keempat adalah maksimal. Rangkuman itu sepertiga panjangnya daripada tulisan asli. Yang kelima, tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan. Yang keenam, menjaga keseimbangan dengan yang dibahas penulis. Nah, bagaimana teknik menentukan informasi yang penting di dalam buku? Nah, yang pertama adalah 5W1H. What atau apa itu hal apa, ada apa yang terjadi. Wo atau siapa yang mengalami, siapa tokohnya, dan lain-lain. When atau kapan terjadi, pukul berapa, dan lain-lain. Where atau di mana tempat tersebut terjadi, kemana mengadu. Kemudian how atau bagaimana adalah hal yang berkaitan dengan keadaan. Kemudian yang keenam adalah why atau mengapa, itu adalah menginformasikan hal yang menyatakan alasan. Jadi untuk menentukan informasi penting di dalam sebuah bacaan, kita perlu mempertanyakan 5W1H. Yang terakhir dari reproduksi bacaan adalah sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari beberapa bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri sehingga menjadi tulisan yang sama sekali baru. Ini saya umpamakan begini. Ketika Anda menulis tentang strategi pemasaran, kemudian strategi pemasaran ini sumbernya banyak nih. Kita ambil saja pengertian dari strategi pemasaran.
menurut ahli A, ahli B, ahli C. Kemudian kita rangkum dari berbagai pendapat, kemudian kita buat pendapat baru berdasarkan beberapa pendapat pakar tersebut. Jadi dalam hal ini kita harus pandai menguasai teknik membuat kutipan dan daftar acuan supaya tidak disebut sebagai plagiator. Nah, jadi simpulan berdasarkan pemahaman penulis atas beberapa sumber tadi. Nah, hal yang harus diperhatikan di dalam mensintesis adalah bacalah bahan secara kritis. Cari bagian yang ditekankan. Bersikaplah objektif terhadap pendapat ahli ya yang dikritisi. Yang keempat, pertajam sudut pandang. Yang kelima, cari keterkaitan antara bacaan tentang hal yang akan disoroti. Nah, bagaimana cara mensintesis? Bacalah paham-paham atau pahami secara betul sumber bacaan yang akan dirujuk. Kemudian, hubungkan sudut pandang penulis sintesis dengan sudut pandang yang terkandung dalam sumber bacaan. Nah, demikianlah ada beberapa bentuk reproduksi bacaan yang bisa Anda gunakan sebagai bahan ketika Anda menulis sebuah karangan ilmiah. Mudahan dengan mendengarkan penjelasan tadi, Anda memiliki pencerahan untuk membuat reproduksi bacaan sebagai bahan untuk menulis karangan ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.